Tujuan untuk memberikan pembekalan, kemudian memberikan kompetensi utuh yang dimiliki oleh setiap orang yang memiliki profesi tentunya. LSK Tata Rias Pengantin adalah lembaga sertifikasi untuk uji kompetensi tata rias pengantin, sertifikasi tata rias pengantin, hingga bidang keahlian tata rias pengantin. LSK TRP hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia akan penata rias atau makeup artist. Gebiar LSK TRP 2024 mempersembahkan Malam Keakraban Penguji dan TUK LSK TRP seluruh Indonesia, serta peningkatan mutu dan kualitas TUK dan penguji LSK TRP seluruh Indonesia, bersama Direktorat Kursus dan Pelatihan Kemendikbudristek Republik Indonesia, pada 9 dan 10 Juli 2024. Oke, tentunya saya Ketua LSK Tata Rias Pengantin sangat bersyukur untuk terselenggaranya kegiatan Gebiar LSK TRP 2024 ini, yang insya Allah nanti ke depan bisa menjadi acara rutin kami, jadi program kerja kami LSK Tata Rias Pengantin. Tentunya hal ini bisa terselenggara berkat dukungan dan juga binaan dari Direktorat Kursus dan Pelatihan, Dirjen Pendidikan Vokasi, Kemendikbudristek Republik Indonesia, dan tidak lepas dari campur tangan organisasi profesi pembentuk LSK Tata Rias Pengantin, yaitu Harpi Melati. Di sini sudah ada ibunda saya tercinta, Ibu Dr. Anda Hajah Suyatmi Harun MM, dan juga forum PLKP, yang mana ini membawahi seluruh lembaga kursus dan pelatihan yang ada di Indonesia. Dan hari ini diwakili oleh Pak Janis Hendrata, tentunya Ketua Bidang untuk Sertifikasi Pengujian ya Pak Janis ya. Dan kegiatan hari ini apa aja? Oke, jadi kegiatan hari ini alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan pembukaan, tentunya yang dibuka oleh Ibu Direktur Kursus dan Pelatihan, Ibu Dr. Anda Hajah Nahdiana MPD, dan tentunya dilanjutkan dengan kehadiran dari Deputi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak. Dan kita hari ini ada launching untuk seragam baru tempat uji kompetensi di seluruh Indonesia dan juga penguji LSK Tata Rias Pengantin. Dan puncaknya adalah LSK Awards 2024, penilaian atau apresiasi untuk para pimpinan TUK seluruh Indonesia berkinerja baik dan juga penguji Tata Rias Pengantin berkinerja baik 2024. Dan hal ini tentunya tidak bisa terjadi begitu saja tanpa campur tangan daripada Harpi Melati dan juga forum PLKP. Dikasih tahu nggak acaranya ini diikuti oleh siapa aja sih, dan dari kota-kota mana aja yang ikut berpartisipasi dalam acara ini? Dan puji syukur alhamdulillah acara ini diikuti oleh seluruh penguji dan juga TUK, pimpinan lembaga kursus dan pelatihan, instruktur, kemudian makeup artist semua, dan juga masyarakat umum dari Aceh hingga ke Morotai. Jadi Masya Allah luar biasa. Bisa disampaikan standarisasinya tuh seperti apa sih bentuknya? Baik, jadi standarisasi atau bentuknya pemberian award ini untuk pimpinan TUK tempat uji kompetensi, tentunya kami memberikan penilaian selama kurun waktu 2023 hingga 2024 dengan pelaksanaan uji kompetensi yang terbaik, kemudian pelaporan administrasi yang terbaik, dan juga tentunya dengan peserta ujian reguler atau berbayar mandiri terbanyak. Dan di samping itu untuk penguji yang kami berikan LSK Award dengan penilaian adalah penguji yang berkinerja baik, kemudian best performance, best dress, kemudian yang best untuk komunikasi, kemudian juga banyak sekali nominasi lainnya untuk para penguji. Hal ini kami berikan untuk memberikan apresiasi sehingga para penguji LSK TRP yang tersebar di seluruh Indonesia dan berjumlah 350 penguji ini betul-betul tetap guyup dan solid dengan LSK Tata Rias Pengantin. Terkait sertifikasi untuk para tata rias, tujuannya apa sih standarisasi? Ya pastinya sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh LSK, khususnya bidang keterampilan Tata Rias Pengantin, ini di bawah naungan Kemendikbudristek, bertujuan untuk memberikan pembekalan, kemudian memberikan
kompetensi utuh yang dimiliki oleh setiap orang yang memiliki profesi tentunya, dengan penilaian mulai dari hulu hingga ke hilir, tidak hanya satu partnya saja. Mungkin boleh dibantu Pak Janis? Baik, standarisasi untuk penata rias pengantin atau juga make up artis itu kan dimasukkan oleh pemerintah yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi kompetensi. Ketika mereka belajar, apa yang dibelajarkan itu harus ada pihak ketiga yang mengukur, sehingga ketika mereka sudah menginvestasi waktu dan biaya, nah oleh LSK-nya TRP di bawah pimpinan Kasasi inilah yang memberikan sertifikasi itu. Jadi sertifikasi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan itu pertanda adalah ketuntasan belajar dengan standar. Kita menggunakan adalah standar kompetensi lulusan menggunakan kerangka kualifikasi nasional Indonesia KKNI. Itu. Sehingga nanti kalau misalnya dari Indonesia ujung barat sampai ujung timur itu standarnya sama. Oleh karena itu kami dari organisasi pengelola lembaga kursus dan pelatihan itu mensyaratkan semua peserta didik yang di kursus itu harus dituntaskan belajarnya dan diujikan oleh LSK TRP. Berapa tahun Mas? Untuk sertifikasi itu ada jenjangnya nggak? Iya, berapa tahun? Ya. Jenjang yang kita gunakan itu mengikuti Perpres 8 2012 yaitu mengenai KKNI. Yaitu adalah kesetaraan. Ketika mereka mengantongi jenjang KKNI itu, mereka boleh disetarakan dengan lulusan dengan pendidikan formal maupun dengan pengalaman kerja lainnya. Ini keistimewaan yang dilakukan sertifikasi oleh LSK. Oleh karena itu kita menggunakan jenjang KKNI. Ini berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain hanya okupasi, tetapi kita adalah yang utuh yang tadi dikatakan oleh Kang. Yani boleh tambah sebagai organisasi pembina LSK. Ya, tentunya kalau kami dari pengantin, jenjang ini kami sesuaikan dengan gaya tata rias pengantin yang diuji kompetensikan ya. Ya, kalau di tata rias pengantin itu ya ada pakem kan, ada pakemnya itu. Jadi yang ya untuk tata rias pengantin itu jadi pergaya ya. Sertifikatnya itu pergaya, gaya pengantin itu ada banyak sekali yang diikuti. Jadi bukan ini Pak, bukan jenjang 1, 2, 3 enggak, tapi pergaya. Gitu. Pergaya. Bu, apakah nanti kalau untuk ngikutin ini harus kemana di sini gitu, terus apa nanti kalau di sana itu bakatnya disalurkan itu? Pasti itu pastinya, makanya kan harus ada koordinasi juga, terus kolaborasi ya dengan pihak Dudi industri, jadi mereka disalurkan ke Dudi yang terkait dengan tata rias pengantin. Ini udah sering kita adakan MOU ya. Ya tentunya saya dari LSK Tata Rias Pengantin selalu melakukan MOU atau rekognisi SKL terhadap dunia industri, dunia kerja, sehingga pengakuan tentang kompetensi lulusan yang dilaksanakan oleh LSK ini betul-betul bisa dinilai secara utuh. Dan insya Allah di bulan September nanti, kalau Allah mengizinkan, saya akan membuka TUK di Seoul, Korea Selatan. Sekaligus pelaksanaan uji kompetensi untuk gaya tata rias pengantin gaun panjang berkerudung inovasi. Jadi tempat uji kompetensinya bukan hanya di Indonesia, tetapi kita juga ada di luar negeri. Nah ini tata rias pengantin nanti di Seoul. Ya. Insya Allah. Tegas ya? Oke. Jadi tadi disampaikan kalau mau ikut uji kompetensi di LSK harus ke LSK Tata Rias Pengantin dan sekarang sudah bisa daftar online melalui aplikasi. Oke. Ya, jadi untuk siapapun masyarakat umum, tidak hanya penata rias atau perias ataupun makeup artist, semua bisa mengikuti uji kompetensi, langsung mendaftarkan di aplikasi Si Kompeten Kemendikbudristek dan bisa mendaftar secara mandiri. Tentunya sertifikat kompetensi ini berlaku seumur hidup, bisa digunakan sebagai alat konversi pada saat kita akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan tentunya bisa sebagai referensi untuk kita bekerja di industri. Pastinya termasuk asesor pengujinya ya, pengujinya yang tersertifikasi. Ini kan ada penghargaan pada penguji, nah itu kan ya pengujinya. Jadi pengujinya yang berkinerja tadi dikatakan yang diberi penghargaan. Ketika pengujinya di Aceh maupun di Bali mau sampai ke Sulawesi. Itu menggunakan standar yang sama. Itu. Biasanya kan ada tingkatannya, kayak asesor itu ada lebih masternya, ada yang
Sama. Kami di LSK juga ada Sama. penguji. Ada Jadi ada master penguji dan penguji. Betul. Ya. Betul. Terima kasih. Ya, mari. Terima kasih. Ya.